Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita syukur kepada Allah dengan Allah senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikan di dunianya sampai Allah memberikan kita hidayah, maka kita supaya wajib mensyukurinya dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa kita bersyukur kepada perantara agama, mal la yashkurin nasa la yashkurillah. Maka kita wajib juga mensyukuri kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, sehingga kita bisa menikmati menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah Rasul. Maka atas perjuangan beliau disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang setia selalu ikut di dalam mencari ilmu, thalabul ilmi, mengkaji hadis Bukhari dengan kesabarannya, kesungguhannya, disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tidak bosannya diingatkan selalu hatinya supaya diniati dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Tidak sah suatu amalan kecuali dengan niat. Kalau niatnya karena Allah, maka amalan itu akan sah, diterima oleh Allah dan akan diberi pahala. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, Kitabul Haid, nomor babnya 2, nomor hadisnya 295. Nomor hadisnya 295. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu guslil haidi, bab membasuhnya orang yang haid, ra'sahu pada kepalanya, ra'sa zaujiha pada kepalanya suami, watarjilihi dan mensisirinya orang yang haid hi pada kepala suami. Jadi babnya orang yang haid itu membasuh pada kepala suaminya, dan orang yang haid itu menyisiri rambut kepala suaminya. Boleh enggak? Istrinya haid kemudian mengeramasi kepala suaminya atau menyisiri kepala suaminya. Hadasana Abdullah bin Yusuf qala hadasana Malik an Hisham ibnu Urwa an Abi an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, kuntu ada aku iku urajjilu menyisiri aku ra'sa Rasulillah pada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana dan aku iku haidun orang yang haid. Jadi Aisyah menjelaskan bahwa dia menyisiri rambutnya Nabi sedangkan Aisyah dalam keadaan haid. Berarti boleh, ya, berarti boleh orang yang haid untuk menyisiri rambutnya suaminya menurut hadis ini. Kalau di dalam riwayat lain itu terjadi ketika Nabi itikaf, Aisyah, lalu Aisyah menyisiri rambutnya karena Aisyah sedang keadaan haid. Itu kalau di riwayat lain. Jadi intinya hadis ini diperbolehkan, ya, seorang perempuan yang haid untuk menyisiri terhadap
kepalanya istri, kepalanya suami. Dan ini sebagai bantahan. Hadis ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mana mereka tidak mau menyentuh istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Padahal ya Nabi sendiri ketika Aisyah haid, ya Nabi menyodorkan kepalanya kemudian disisiri. Kepalanya Nabi disentuh oleh istrinya, kepalanya disentuh oleh Aisyah yang sedang haid. Nah, ini sebagai bantahan terhadap pemahamannya orang-orang Yahudi. Hadatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Hisham ibnu Yusuf ana ibni Jurayj akhbarahum, mengkhabari siapa ibni Jurayj hum pada mereka. Qala berkata siapa ibni Jurayj, akhbarani Hisham ibnu Urwah an Urwah annahu sesungguhnya Urwah. Su'ila ditanya siapa Urwah, atakhdumuni, adakah melayani ni kepadaku? Siapa al-haidu, orang yang haid. Jadi Urwah ditanya, apakah orang yang haid itu boleh melayani padaku? Melayani ini maksudnya selain menjima, au tadnu, atau mendatangi, mini dariku, siapa almar'atu, perempuan, wahia sedangkan perempuan iku junubun, orang junub, boleh enggak? Atau perempuan yang junub itu mendatangi padaku, maksudnya dekat-dekat ya, denganku, boleh enggak orang yang haid melayani padaku atau orang yang junub dekat-dekat denganku? Faqala, maka berkata siapa Urwatu Urwah, kulu dalika, tiap-tiap demikian itu, alayya, atasku, iku hayinun, gampang. Maksudnya boleh. Hayinun, gampang, maksudnya boleh. Oh, kayak begitu menurutku ya boleh, menurut Urwah ya. Enggak apa-apa itu, orang yang istrinya menanggung junub dekat-dekat dengannya, istrinya sedang haid melayani selain menjima kepadanya, ya enggak apa-apa, boleh itu. Wa kullu dalika, dan tiap-tiap demikian itu, tahdumuni, melayani siapa junub ni padaku, walaisa, dan tidak ada ala ahadin, atas seseorang, fi dalika, di dalam demikian itu, apa baksun, bahaya. Kalau begitu ya nggak apa-apa, setiap orang yang junub melayaniku ya nggak apa-apa, dilayani. Suaminya minta air ya dilayani, walaupun istrinya belum mandi junub atau istrinya masih haid ya, minta dibikinin kopi contohnya, ya dilayani, karena ya, tidak apa-apa, boleh ya, itu tidak bahaya, nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja, dan itu tidak bahaya. Bahkan kelonan juga diperbolehkan. Istrinya sedang haid, suaminya ngeloni, itu boleh, nggak apa-apa. Akhbarotni, mengkhabari ini kepadaku Urwah, siapa Aisyah, tu Aisyah, annaha, sesungguhnya Aisyah, kanat, ada siapa Aisyah, iku turut jilu, menyisiri siapa Aisyah, takni, menghendaki siapa Aisyah, roksa Rasulillah, pada rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wahia sedangkan Aisyah iku haidun orang yang haid. Lalu Aisyah memberikan kabar kepada Urwah bahwa Aisyah pernah menyisiri rambutnya Nabi dalam keadaan sedang haid. Ya, Aisyah haid, lalu Aisyah menyisir terhadap rambutnya Nabi. Wa Rasulullah, dan sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hina idin ketika itu mujawirun orang yang itikaf fil masjidi di dalam masjid. Yudhani mendekatkan siapa Nabi laha pada Aisyah roksahu pada kepalanya Nabi. Wahia sedangkan Aisyah iku fi hujratiha di dalam kamarnya Aisyah, karena memang rumahnya Nabi dengan masjid itu satu tembok. Fatur jiluhu, maka menyisiri siapa Aisyah hu pada Nabi. Wahia sedangkan Aisyah iku haidun orang yang haid. Jadi pada waktu itu Nabi sedang itikaf di dalam masjid, lalu Nabi mendekatkan kepalanya atau menyondongkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam kamarnya, lalu Aisyah menyisiri rambutnya Nabi sedangkan Aisyah dalam keadaan haid. Jadi menurut hadis ini yang disampaikan oleh Aisyah berarti boleh seorang perempuan yang haid untuk melayani suaminya meskipun dalam keadaan haid. Ya, yang tidak boleh itu melayani untuk dijima. Nanti kafarohnya nisfu dinarin. Nah, itu nggak boleh, haram. Ya, keadaannya haram, tidak boleh dijima ketika istrinya sedang haid. Jadi intinya seorang istri yang dalam keadaan haid itu diperbolehkan untuk melayani semua kebutuhan suaminya kecuali dijima, ya. Kecuali menjima itu nggak boleh. Babun bab qiraatir rajuli, membacanya orang laki-laki membaca Al-Qur'an fi hajri imraatihi, di dalam pangkuan istrinya. Wahia, dan sedangkan istri iku haidun orang yang haid. Bab seorang laki-laki maksudnya suami, seorang laki-laki maksudnya suami membaca Al-Qur'an di atas pangkuannya istri yang sedang haid. Bagaimana itu? Suaminya baca Quran, mungkin kepalanya ditaruh di atas pahanya istri, sedangkan istrinya keadaan haid, boleh atau tidak? Wakana, dan berkata siapa Abu Wa'il, yursilu mengutus siapa Abu Wa'il khodimahu pada pelayannya, maksudnya budak perempuan. Wahia, sedangkan pelayan iku haidun orang yang haid. Ila Abi Rozinin, pada Abi Rozin. Fata'tihi, maka datang siapa pelayan hi pada Abi Rozin bil mushafi, dengan membawa Al-Qur'an. Fatum sikuhu, maka memegang siapa pelayan hu pada Al-Qur'an.
maka memegang siapa pelayan pada Al-Quran bi'ila kotihi dengan gantungannya Al-Quran atau wadah. Abu Wa'il pernah mengutus budak perempuannya yang sedang haid untuk datang kepada Abi Rozin dengan membawa mushaf Al-Quran. Dia memegang Al-Quran itu dengan wadahnya atau gantungannya. Jadi berarti menurut hadis yang pernah terjadi kepada Abu Wa'il, itu perempuan haid boleh membawa Al-Quran. Itu diperbolehkan untuk membawa Al-Quran, membuka, itu boleh. Yang tidak boleh itu membaca, ya. Perempuan yang haid itu tidak boleh membaca, tapi itu hukumnya makruh, ya, bukan mutlak, ya. Hukumnya makruh perempuan haid untuk membaca Al-Quran. Atau perempuan haid itu murojaah, ya, murojaah, membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Ini. Kalau perempuan yang haid murojaah, membaca doa-doa di dalam Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Yang tidak boleh, ya, membaca Al-Quran, tapi hukumnya makruh, ya. Contohnya mubalighot tugasan, di situ tidak ada yang lain untuk membaca Al-Quran, maka dia boleh baca Al-Quran. Tapi makruh itu artinya tidak mendapatkan pahala, tapi tidak menyebabkan dosa. Nah, itu makruh. Kalau ada yang lain, ya maka supaya yang lain yang baca Quran. Lalu terus bagaimana dengan mubalighot yang haid kemudian dia menyampaikan Al-Quran, menyampaikan makna Al-Quran? Nah, ini ya diperbolehkan kalau memang tidak ada yang lain atau memang jadwalnya itu boleh. Mana tadi? Hadatsana Abu Nuaim rupani Fadl ibnu Dukain sami'a mendengar siapa Abu Nuaim Zuhairon pada Zuhair, tapi tetap ya, jadi harus dilihat dulu, dicari dulu. Nah, kalau memang ada MS-nya, mubalighot setempat yang di situ dia dalam keadaan tidak haid, ya maka dia yang disuruh baca Quran. Nah, itu. Tapi kalau memang pol-polnya tidak ada, yang memang yang tugas di situ hanya mubalighot saja, jamaah mayoritas petani tidak ada mubaligh setempatnya, ya nggak apa-apa, diperbolehkan. Hadatsana Abu Nuaim rupani Fadl ibnu Dukain sami'a mendengar siapa Abu Nuaim Zuhairon pada Zuhair an Mansur ibnu Sofiyah an ummahu sesungguhnya ibunya Mansur iku hadasau bercerita siapa ibuhu pada Mansur. Ana Aisyah sesungguhnya Aisyah iku hadasatha bercerita siapa Aisyah pada ibu. Anna Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada siapa Nabi yataki'u bersandar siapa Nabi fi hajri di dalam pangkuanku Aisyah. Wa ana dan aku Aisyah iku haidun orang yang haid.
Suma kemudian ya qara'u membaca siapa Nabi Al-Qur'an pada Al-Qur'an. Jadi Aisyah menceritakan kepada ibunya Mansur bahwa Nabi pernah bersandaran di pangkuannya Aisyah, yang mana Aisyah sedang dalam keadaan haid, kemudian Nabi membaca Al-Qur'an. Berarti dari hadis ini menunjukkan diperbolehkannya membaca Al-Quran di pangkuan istrinya yang sedang dalam keadaan haid, itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah membaca Al-Quran di pangkuan istrinya orang lain. Nah, itu nggak boleh. Jangankan haid, nggak haid aja nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Nanti malah jadi bahaya itu. Bahaya. Jadi intinya dari hadis ini diperbolehkan seorang suami membaca Al-Quran di atas pangkuan istrinya yang sedang haid. Babuman, babnya orang sama yang menyebutkan siapa orang an-nifasa pada perempuan yang nifas disebut haidon pada haid. Babnya orang yang menyebutkan nifas, itu adalah haid atau haid dengan sebutan nifas. Jadi disebut nifas tapi prakteknya dia haid ya, hanya beda sebutan saja, tapi artinya itu adalah haid. Hadasana Al-Makki ibnu Ibrahim qala hadasana Hisham an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salama ana Zainab binta Umi Salamah iku hadasathu bercerita siapa Zainab hu pada Abi Salamah Ana Ummu Salamah sesungguhnya Ummu Salamah iku hadasatha bercerita siapa Ummi Salamah ha pada Zainab qalat berkata siapa Ummi Salamah baina ana suatu ketika aku ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mutojiatun orang yang tidur fi khomisotin di dalam selimut. Ketika itu khitu hat aku fangsalaltu maka melonos aku pergi tanpa izin fa'akhadtu maka memakai aku siabal khidoti pada pakaian haidku. Jadi Ummi Salamah itu mempunyai pakaian khusus yang dipakai ketika haid saja. Itu namanya siaba khidoh ya, pakaian haid. Qala bersabda Nabi, anufisti adakah nifas kamu? Maksudnya adakah haid kamu? Jadi lafadznya nifsti tapi artinya haid. Kultu berkata aku Ummi Salamah, na'am ya, iya Nabi. Fada'ani maka memanggil siapa Nabi padaku setelah pakai pakaian haid. Fatojatu maka tidur aku ma'ahu bersama Nabi fil khomilati di dalam satu selimut, Jadi Ummi Salamah dia menceritakan kepada Zainab ya, bahwa suatu ketika aku dan Nabi itu tidur dalam keadaan satu selimut. Pas mau tidur ternyata aku haid. Jadi sebelum tidur itu ya belum haid. Ketika sudah mapan ternyata
Umi Salamah haid, lalu aku melonos pergi, kemudian aku memakai pakaian haidku. Nabi melihat seperti itu, lalu Nabi bertanya, apakah kamu haid? Lalu Umi Salamah menjawab, iya Nabi. Ya sudah, sini. Nabi memanggil kepadaku untuk tidur bersama Nabi dalam satu selimut. Jadi kalau kita kembalikan bab Masanun nifasu haidun, Nabi menyebut an nufisti, itu artinya haid, ya. Artinya haid. Dan ini juga menunjukkan bahwa perempuan yang haid itu boleh dikeloni. Ya, buktinya Nabi ketika Umi Salamah haid, Nabi tetap tidur bersama Umi Salamah dengan satu selimut. Ya. Tidak seperti pemahamannya orang-orang Yahudi. Babu mubasyarati, babnya ngeloni al-haidi, orang yang haid. Bab ngeloni orang yang haid, maksudnya ngeloni istrinya, ya. Bukan orang haid, bukan istrinya dikeloni, wah ya digebuki nanti. Nah, ini maksudnya ngeloni istrinya yang sedang haid. Bagaimana? Hadasana Qobiso qala hadasana Sofyan ibni Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, kuntu ada aku Aisyah iku agtasilu, mandi aku, ana aku wan nabiyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min inain, dari wadah, wahidin, yang satu. Kilana, masing-masing kami iku junubun, orang yang junub. Nabi dan Aisyah itu pernah mandi di dalam wadah yang satu, yang mana keduanya itu dalam keadaan mandi junub. Dalam keadaan mandi junub. Jadi kalau kita ambil babnya, itu diperbolehkan suami ngeloni istrinya sedang keadaan haid. Yang kedua, orang yang junub atau orang yang sedang haid itu boleh mandi berdua dengan suaminya. Itu boleh. Ya, itu diperbolehkan. Makanya tadi di awal juga disampaikan bahwa orang yang haid itu boleh melayani semua apa yang diinginkan oleh suaminya, kecuali di jima, itu nggak boleh. Wakana, dan ada siapa Nabi iku ya'muruni, perintah siapa Nabi padaku, fa'attaziru, maka memakai kain aku, fayubashiruni, maka ngeloni siapa Nabi kepadaku, wa ana, dan aku iku haidun, orang yang haid. Jadi waktu aku haid, Nabi perintah kepadaku Aisyah untuk memakai kain dengan tujuan agar tidak tembus atau agar tidak sentuhan langsung. Lalu Nabi ngeloni padaku. Jadi diperbolehkan, ya, diperbolehkan orang yang haid dikeloni oleh suaminya, itu boleh. Kalau sekarang ya gampang, ya, karena dulu nggak ada softtek, sehingga ketika haid, nah ini maka supaya ditutupi kain, ya, ditutupi kain. Tujuannya agar tidak tembus dan tidak bersentuhan langsung dengan, ya, kemaluannya Nabi, tidak bersentuhan langsung dengan Nabi. Makanya Nabi perintah untuk memakai kain. Kalau sekarang, ya, itu gampang, yaitu dengan cara memakai softtek, cam, apalagi,
ya, dan lain-lain sebagainya. Wakana dan ada siapa nabi iku yukhriju mengeluarkan siapa nabi, ini sudah beda cerita ya, beda cerita, beda hadis. Rasahu pada kepalanya nabi, ilaya padaku, wahua sedangkan nabi iku mu'takifun orang yang itikaf. Fa'aksilu maka membasuh aku pada kepala, ngeramasi, wa ana dan aku Aisyah iku haidun orang yang haid. Jadi Nabi menyodorkan kepalanya kepada Aisyah padahal Nabi sedang itikaf di masjid. Lalu oleh Aisyah kepalanya dibasuh, dicuci padahal Aisyah dalam keadaan haid. Jadi diperbolehkan ya. Intinya istri yang haid itu diperbolehkan untuk melayani suami kecuali melayani untuk dijima, itu tidak boleh. Hadatsana Ismail ibnu Khalil qala akhbarana Ali ibnu Mushirin qala akhbarana Abu Ishaq. Huwa Abu Ishaq iku Asyaibani. An Abdurrahman ibni Aswad an Abi an Aisyah qalat berkata Aisyah, kanat ada siapa ihdana salah satu kami istri-istri Nabi, idza kanat ketika ada siapa ihdan iku haidun orang yang haid, fa'aroda maka mengendaki siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashiroha bahwa ngeloni siapa Nabi pada istri, bahwa ngeloni siapa Nabi pada istri, amaroha maka perintah siapa Nabi pada istri, maka perintah siapa Nabi pada istri antat taziro bahwa memakai jarik siapa ihda, bahwa memakai jarik siapa ihda fi fauri haidatiha di dalam saat derasnya haid, di dalam saat derasnya haid, maksudnya tempat sumbernya keluar darah haid. Suma kemudian yubashiruha ngeloni siapa Nabi pada ihdan. Jadi Aisyah menyampaikan ketika salah satu kami istri-istrinya Nabi dalam keadaan haid, sedangkan Nabi itu menghendaki untuk ngeloni pada istrinya itu, maka Nabi perintah agar memakai jarik tepat pada sumber keluarnya darah haid. Kemudian Nabi ngeloni. Jadi maksudnya dipakaikan kain itu tujuannya agar tidak tembus, maka di tempat sumber keluarnya darah ya. Qalat berkata siapa Aisyah, wa ayyukum dan manakah kalian yamliku yang menguasai siapa ayu, irbahu pada sahwatnya ayu, kama kana sebagaimana ada siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku yamliku menguasai siapa Nabi irbahu pada syahwatnya Nabi. Lalu Aisyah menyampaikan, manakah di antara kalian yang bisa menguasai syahwatnya seperti Nabi yang menguasai syahwatnya. Maksudnya Nabi itu kalau ngeloni istrinya dalam keadaan itu ya bisa menahan syahwatnya. Ngeloni ya ngeloni saja, tidak sampai keluar hasrat untuk menjimaknya. Nah kalau kalian baru ketemu sendalnya aja udah hasrat untuk menjimak istrinya. Ini kalau Nabi masih bisa menahan hasratnya, masih bisa menahan syahwatnya. Taba'ahu mengikutihu pada hadisnya Ali,
Siapa? Khalid wa Jarir, semuanya an Syaibani, dari Syaiban. Ya, jadi intinya orang yang haid itu boleh dikeloni asal ya tidak tembus darah haidnya. Maka ketika mau tidur ini dilihat, kalau lagi deras-derasnya ya maka supaya pakai softtek yang bagus ya, sehingga tidak tembus darah haidnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.